yuk. Temanya apa? Yang kemarin ini ya Om Tommy. Masalah breeding itu yang ala Taiwan itu ya, yang pernah dipelajari itu. Itu sudah saya laksanakan. Apa yang Mas Tommy dapatkan ilmu dari situ kan, itu sudah istilahnya wis tak cakne lah, enak yang ngomong kan cara Jawa. Sudah ada pelaksanaan. Ketok nang Mas Dimas barang. Durung, sampean sing ngomong sih ana. Dengan hasil alhamdulillah maksimal. Dan untuk sekarang minta saran kembali. Kalau saran yang kemarin sudah saya laksanakan, ilmu apa yang diturunkan sekarang untuk breeder? Kualitas, yang masih biasa ya. Kualitas. Tetap ya, kalau misalkan kita breeding itu makan waktu kan, makan waktunya lama, pakannya juga sama. Lebih bagus ya ternak itu yang kualitas harus. Jadi kita ternak kualitas itu belum tentu anakannya bagus semua. Iya. Ya kan, pasti ada yang jeleknya, ada yang bagusnya. Jadi ya paling bagus ya ternak langsung kualitas, indukannya benar-benar harus kualitas. Begitu. Jadi nanti anakannya kalau kualitas semua, kita jualnya juga bisa lebih bagus harganya. Bisa mengangkat harga. Nah, ya kan? Kalau menurut Iwak Peyek bagaimana? Ya sama, ya tetap kualitas. Tetap Kualitas yang utama. Ini mumpung ketemu para pakar. Pakar apa? Ini setelah pakar-pakaran lah, gitu kan. Mumpung ada tamu dari Jakarta kan. Nah, ilmunya yang dia dapat dari berbagai macam lintas, gitu kan. Begitu juga ini ada seller termuda ini. Ini perkenalin ini Marco kita sama rekannya ini berdua ini. Lengkap di sini. Petani, breeder, juri, seller. Terus apa lagi, Om? Kira-kira? Ya apa yang mau ditanyakan? Untuk kualitas, breeder untuk kualitas untuk lomba, sekiranya? Kualitas untuk lomba yang terpenting itu kita cetaknya itu warnanya sesuai dengan apa yang diminta di kontes. Ya kan, yang ada kelas-kelasnya. Nah itu kalau mau cetak untuk kontes ya kita cetak yang ada kelasnya. Ya maksudnya di LBC kelasnya seperti apa ya kita cetaknya ya warna itu. Misalnya solid atau Ya misalkan kayak fokus gimana, kuning, merah, biru, putih, pupar, biru. Nah, untuk marble, untuk butterfly, untuk multi, nah sesuai kelas-kelas IBC. Ya, mudah-mudahan untuk tahun depan ini, untuk mulai hari ini dan untuk tahun depan berikutnya kan, untuk tahun depan berikutnya dari Romo Beta sendiri bisa menyediakan bahan-bahan kontes. Tidak hanya reject ya. Mudah-mudahan itu. Doain aja ya Om ya. Amin. Syukur-syukur kalau dipasok yang dari Jakarta. Amin. Gratis loh ini, nggak beli loh ya. Iya. Jadi jangan ikan warna aja terus ya. Solidnya. Solid, terutama saya senang juga solid. Karena apa? Solid itu sendiri kalau kita breeding solid itu nggak ada limbahnya. Hampir nggak ada limbahnya lah. Kalau gitu udah bagus dong. Kalau cetak solid biasanya limbahnya banyak. Banyak yang bocor. Ya bocor itu udah limbah kan sebenarnya. Cuma ada yang bocor tipis atau bocor Bocor halus. Kalau itu namanya tetap bocor. Lah ya tetap bocor. Kalau nge-breed solid sampahnya dikit, rejectnya dikit, itu udah bagus banget lagi dia. Itu yang diharapkan. Ya. Dan tergantung itu bagaimana kita benar-benar cari induk.
induk yang bagus nggak harus dari luar negeri. nggak harus. Udah harus produk Indonesia sendiri Nggak aja bagus. udah bagus kok nilainya. Kediri gimana? Kediri Dari belum. kacamata Nah, dari kacamata jual sekarang. Nah, dari ya kan? kacamata dunia Nah, perjuangan. perjuangan tuh wilayah Kan Kediri kan gimana? Kediri itu gimana tuh kok gitu loh. Udah layak disebut Kediri itu dari semenjak saya datang 2017 ya Ya 2017. sampai sekarang ya itu udah berubah drastis. Saya tiap tahun di sini, Iya, tiap tahun. di sini ngapain tuh? jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi apa yang tiap tahun saya lihat di sini itu Iya. pasti berubah, berkembang. Makin berkembang. Jadi Kediri ini ya makin bagus lah. Ya mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya Kediri itu jadi barometer ya, barometernya dunia percobaan maksud saya itu, dengan berbagai macam kualitas dan kuantitasnya, terutama kualitas. Ya. Jangan kuantitas saja. Ya, kualitasnya lah. Hmm. Banyak brother-brother handal di Kediri itu banyak sekali. Brother-brother besar maupun kecil itu banyak sekali. Toh brother kecil pun sekarang udah pinter main di dunia cupang, gitu kan. Hebatnya di situ. Kadang-kadang Ini pengaruh sosial media ya itu sangat gitu besar. juga. Gitu loh. Intinya seperti itu. Gimana untuk masalah percumaan Mas Marco Kalau di sellernya? kalau aku pribadi sih kalau ke seller mungkin nggak jadi masalah. Nggak jadi masalahnya apa, karena kita memang dapat wawasan juga lah dari petani untuk ikan kualitas, karena kan kita juga masih perlu belajar. Ya. Mungkin kita masih untuk pilah-pilah lah juga. Kalau aku pribadi sih lihat di Kediri, mungkin petani-petani di Kediri juga oke lah. Untuk ikan juga saya nggak terlalu susah untuk distribusikan ke luar kota, sampai luar negeri pun juga pernah sampai Right. pakai Joti ya, Ecotermat. Nah, jadi itu pun juga asli dari ikan Kediri. Jadi Berarti memang Kediri itu sudah mendunia ini ya. ya pasti. Walaupun kita belum terlalu banyak lah kita kirim ke sana, cuman 1 sampai 2 kali pernah pasti. Kan Ya mudah-mudahan ini ya untuk tahun depan nih Om Tommy bisa transfer. siap ya. Transfernya ya. Masih panjang perjalanan. Jalan masih panjang. Tapi kan doa-doa orang-orang Kediri baik-baik, semoga jalan. Amin. Ya dengan kan sebentar lagi bandara mau udah proses sebagainya. Nah balik karantina pun juga sudah mulai ada wacana Pasti ada di kalau Kediri, bandara. sudah ada wacana memang pindah, bukan pindah sih, ada cabang gitu, Jawa Timur di Kediri gitu. Ini dengan adanya itu kemungkinan juga eksportir kita seller-seller mas-mas yang muda-muda ini lebih enak. Ya. Jadi kita nggak harus ke Jakarta gitu loh. Di Kediri mungkin akan muncul transfer baru, nggak menutup kemungkinan maksudnya. Siapa Dengan tahu adanya. nanti suatu saat ya, Iya. jika di Kediri udah besar bandara, Om Tommy sendiri langsung pindah Iya. KTP ke Kediri. Indah. Jadi transfer ke Kediri nggak apa-apa. Itu orang Kediri yang dukung semua ini, baik brother maupun seller. Toblos Ya kan? nomornya itu mendukung. Ada yang memilu. Mudah-mudahan itu, mudah-mudahan lah. Jadi ternyata Kediri itu barometernya perkembangannya. Ya Salah semoga satunya lah juga selalu banyak. tetap ada peningkatan ke kualitas yang lebih bagus, Ya. lebih bagus lagi. Semakin ada evaluasi untuk ikan, misalkan limbah atau segala macam lah. Jadi kita memang benar-benar bisa untuk memaksimalkan induk. Jadi kan tidak terlalu memaksakan induk muda atau induk belum Ya. siap pangan gitu. Ya. Karena kan itu nanti takutnya ke bawah sama ikan-ikan yang kualitas bagus. Karena apa, misalkan satu kolam ini induk muda, beberapa kolam induk yang udah matang. Kalau ini udah gampangannya hancur ikannya, Keburu di break gitu keburu kan. breed, otomatis kan Hilang hancur kan. gitu loh. Jadi eman-eman lah. Orang mesti asumsi kita ikannya mesti sakit nih, yang lain mesti Iya. ke bawah, pasti yang lain juga kayak gitulah, 2 kolam. Ya mungkin kan itulah kalau masukan dari salah satu juga. Ya mudah-mudahan untuk ke depan kita lebih bagus lagi untuk melayani para pemain cupang. Jadi memang apa
wilayah Kediri kan banyak pemain cupang ya. Jadi memang komunikasi antara petani dan seller itu sangat penting. Memang sangat penting. Memang sangat penting. Jadi kadang ya seperti itulah. Seperti yang disampaikan. Ilmu- Intinya kan komunikasi. Percupangan. Sebenarnya malah semakin lama semakin menambah wawasan, menambah ilmu. Nggak ada orang pinter. Semua belajar terus. Sama-sama belajar, sama-sama belajar. Sama-sama Mungkin ke depan membangun. ada tren baru lagi dengan karakter ikan yang berbeda, perawatan yang berbeda gitu kan. Nggak ada yang orang pinter di percupangan. Nah ini peran adanya kontes di Kediri ini, Iya. mungkin kan Kotomi kan sering sini tiap tahun, perkembangannya kan seperti ini sekarang. Iya. Apakah itu juga karena kontes itu mempengaruhi hal itu, apa sedikit banyak atau gimana loh? Kalau saya bilang pengaruh, Iya. saya melihatnya dari sisi dulu sebelum saya datang 2017. 17 itu pemain-pemainnya kan masih istilahnya ikannya masih cetaknya yang biasa Iya, lah, betul. seperti Iya. itu kan. Tapi setelah berubah main ikan warna kayak gitu, bedanya jauh kan, Iya. meningkatnya banyak kan. Nah seperti itu. Jadi ikan warna itu gak bakal hilang lah ke depan. Jadi pas kenal ikan warna ini ya terus-terusan meningkat terus kan. Karena tiap saat ada varian baru. Pasti Ada muncul varian warna baru. baru. Nah sekarang gini, pesan dan kesannya ini ya untuk breeder baik pemula maupun orang lama, bagaimana? Kalau saya bilang jangan stop di cupang ya. Iya. Cupang ini nggak ada matinya. Bukan ikan musiman, Iya. bukan ikan tren sesaat. Iya. Jadi cupang ini dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah mati. Iya. Beda sama ikan-ikan lain, mungkin ada saatnya dimana dia pasti turun down. Tapi di cupang nggak. Buktinya di saat corona begini, cupang meningkat aja. Di luar perkiraan. Ya kan? Di Di luar luar perkiraan. Ada juga. Di luar apa? Karena di ini perkiraan. penyakit ini mematikan sebagian bisnis. Iya. Tapi di cupang enggak. Enggak. Tetap eksis. Bukannya stabil tapi menanjak. Malah menurut. Grafiknya makin naik. Ya, itu terjadi di mana-mana, semua kota Indonesia. Bahkan permintaan apa? Permintaan. Eksportir gila-gilaannya kok. Sampai Ada ampun. permintaan tinggi. Jadi eksportir. Makanya saya dulu bilang, kita diharuskan main dolar, ya kan? Haruskan main dolar. enggak juga. Enggak juga ya. Iya. Dari saat pandemi gini justru lokal ini yang gila. Oh iya. Karena kita untuk mengirim ke luar negeri susah, Bisa. ya kan? Kapal pending lah, ntar nggak jadi terbang, tunda lagi. Tapi di lokal ini Makin rame. makin Makin rame. dan makin gila harganya. Iya. Gitu. Jadi istilahnya bukan kita harus ngejar dolar baru kita bisa jual ikan tinggi, tapi nggak begitu gitu. Di lokal pun ikan lebih tinggi malah. Itu makanya saya bilang harus cetak kualitas. Itulah antiknya bisnis di percupangan. Ya. Makin lama ilmu itu makin Kita tambah. uji coba terus gitu kan, agar muncul lagi warna baru. Jadi Ya. jangan Thailand terus yang Iya. keluarin warna baru. Nah itu. Mudah-mudahan Indonesia itu jadi Thailand yang kedua, Ya. ya kan? Bukan Thailand kedua sih, jadi Kediri ini Thailand Indonesia. Thailandnya Gitu. Indonesia. Nah, sebenarnya Thailand itu kedirinya mereka. Iya. Iya. Itu loh. Kan dulu saya bilang terbanyak di dunia itu Indonesia, Indonesia. bukan Thailand. Karena saya orang Indonesia. Kan kecap nomor 1. Kan kadang-kadang itu, wah, ini link sana, link negara sana itu tren. Iya, itu bisa-bisa ada orang jualan. Bahasa dagang. Padahal ikan kita sendiri bagus. Iya. Dagang. Trik dagangnya kalau biar laku tinggi. Iya. Padahal itu ikan orang Kediri ya. Iya, gitu. Itu trik dagang. Iya. Udah, terima kasih saran dan pesan-pesannya dari Mas Tommy Kurniawan. Jadi kesimpulannya Ini kesimpulannya tetap kesimpulannya main di tetap main di kualitas. kualitas. Oke ya. Jangan tinggalkan Harus meningkat Jangan kualitas tinggalkan ini perjuangan. harus meningkat. perjuangan. Iya,
harus ditingkatkan kualitasnya. Ya, Mudah-mudahan terus main Jepang. tahun depan lebih ramai lagi Lebih ramai. Kontesnya daripada juga. tahun ini. Amin. Terus sellernya juga dapat ilmu lah. ilmu, Terus. juga dapat uang banyak, bisa jadi breeder besar. Gitu, seperti itu. Ya, makasih Mas Tommy ya Iya. bincang-bincangnya Sama-sama. untuk malam ini. Salam satu air.